Saya Bimo Dimyolaka. Saya Mayone Mete. Saya Virginia Ganda. Saya Patricia Sureksmama. Saya Angela Sudangun. Saya Lilian Mau. Saya Revan Foy. Saya Rima Selae. Kami akan mempresentasikan materi mengenai dinamika kepribadian dari Bapak Jung. Selamat menyaksikan. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu kausulitas. Kausulitas di sini menyatakan bahwa masa kini menyajikan kondisi saat ini dan pengalaman yang asli. Di sini Freud sangat bergantung pada masa kecilnya. Tetapi di sini Jung malah mengkritisi pendapat dari Freud dan mengatakan bahwa Freud tidak bisa hanya bergantung pada satu sisi saja, yaitu kausulitas. Dan di sini Jung lebih bersikeras bahwa pandangan kausual tidak dapat menjelaskan seluruh motivasi. Jadi itu demikian presentasi saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai teleologi. Teleologi menyatakan bahwa kejadian masa kini dimotivasi oleh tujuan dan aspirasi akan masa depan yang secara langsung menentukan nasib seseorang. Jadi contoh lebih simpelnya, jika saat ini seseorang menjadi seorang psikolog, pasti sebelumnya dia sudah melakukan planningnya untuk menggapai impiannya menjadi seorang psikolog. Baik, saya akan menjelaskan hubungan antara kausalitas dan teleologi menurut Bapak Jung. Dia mengatakan bahwa perilaku manusia itu dibentuk oleh dua faktor kekuatan antara kausalitas dan teleologi, dan bahwa penjelasan daripada kausalitas sendiri dia harus seimbang dengan penjelasan teleologi. Nah, pendapat tentang keseimbangannya ini dapat dijelaskan melalui konsep mimpinya. Dia setuju dengan Freud bahwa mimpi itu dilahirkan akibat kejadian masa lalu dan itu dikarenakan pengalaman sebelumnya. Di pihak lain juga, Jung mengklaim bahwa beberapa mimpi itu dapat mampu membantu seseorang untuk menentukan arah masa depannya. Serta mengatakan bahwa mimpi itu dapat menentukan arah masa depan seseorang. Seperti misalnya ia mimpi menemukan penemuan penting dalam ilmu pengetahuan alam yang akan membantunya untuk menentukan karir di masa depannya. Ya baik, saya akan menjelaskan materi saya tentang regresi. Regresi adalah suatu langkah mundur dalam suatu perjalanan menuju kesuksesan, di mana regresif sebagai mekanisme untuk mengembalikan masa-masa perkembangan yang telah dilalui. Regresif juga merupakan salah satu cara untuk mencari solusi bagi semua masalah. Faktor penyebab regresif yaitu individu yang bersangkutan mengalami frustasi yang besar yang tidak dapat tertanggungkan, rasa bimbang, rasa dongkol, rasa tidak memiliki, yang membuat ia ingin dihibur dan ditolong agar keluar dari kesulitan atau masalah yang dialami. Terima kasih. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan apa sih itu progresi. Nah, untuk mencapai realisasi dalam diri mereka sendiri, orang harus mengadaptasi tidak hanya di lingkungan yang luar, tetapi harus dari dalam diri mereka sendiri juga. Nah, dalam hal ini, hal adaptasi kepada dunia luar meliputi aliran dari energi psikis mereka sendiri. Nah, progresi akan membuat manusia bereaksi secara konsisten terhadap lingkungan yang tertentu. Nah, progresi sendiri merupakan sesuatu hal yang bersifat maju, konsisten, yaitu sesuatu yang sangat pasti. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan lebih dalam lagi tentang progresif dan juga regresif. Ciri umum daripada regresif yaitu mereka yang bekerja atau berbuat secara tidak sadar atau tidak tahu apa yang terjadi, misalnya mengompol, berbicara kasar, dan juga mengisap jari. Dalam hal perkembangan manusia, progresif artinya kita selalu berproses, selalu bergerak maju yang akan menjadi lebih baik dan sempurna, di mana sempurna dalam hal motorik, kemajuan emosi, dan juga lain sebagainya. Oke teman-teman, jadi di sini
Mengapa Jung mengatakan kalau progresi sama regresi itu diperlukan dalam perkembangan individu? Nah, karena jika dilakukan sendiri-sendiri, maka masalah tidak mampu diselesaikan. Nah, Jung memberikan contoh pengalamannya untuk menjelaskan apa yang dimaksudkannya, yaitu saat regresi mulai mendominasi hidup Jung ketika progresi hampir berhenti. Nah, di situ Jung lebih menghabiskan energinya untuk mengenali diri yang tidak disadarinya. Sehingga Jung mengatakan kalau ternyata regresi itu dibutuhkan seseorang untuk mengeseimbangkan hidupnya, dan progresi itu juga dibutuhkan untuk merealisasikan diri mereka. Teman-teman, terima kasih buat waktunya. Hope you enjoy our video.